Perkenalkan, nama saya Kira Paride, saya berasal dari kelas 1C dengan nomor NPM 213210627. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Yang pertama adalah pengertian hakikat bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik, baik verbal maupun nonverbal. Bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain karena dapat mentransmisikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol bahasa. Bahasa adalah satu sistem sama dengan sistem-sistem lain yang sekaligus bersifat sistematis dan bersifat sistemis. Bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem. Subsistem fonologi, sintaksis, dan leksikon. Sistem bahasa ini merupakan sistem lambang, sama dengan sistem lambang, lalu lintas, atau sistem lambang lainnya. Hanya sistem lambang bahasa ini berupa bunyi, bukan gambar atau tanda lain. Dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Pengertian lainnya tentang bahasa yaitu adalah bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan sama manusia dalam berinteraksi melalui pertukaran simbol-simbol linguistik, baik verbal maupun nonverbal. Bahasa sebagai media komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh pihak lain, karena dapat mentransmisikan informasi menggunakan simbol-simbol bahasa. Beberapa hakikat bahasa, yaitu adalah bahasa adalah sebuah sistem, bahasa itu adalah bahwa berwujud lambang, bahasa itu berupa bunyi, bahasa itu bersifat arbitrer, bahasa itu konvensional, bahasa itu bermakna, bahasa itu bersifat unik, bahasa itu produktif, bahasa itu universal, bahasa itu variasi, bahasa itu dinamis, bahasa itu alat interaksi sosial. Kita masuk ke dalam sejarah bahasa. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul sekitar 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Sebelum bahasa ditemukan, diperkirakan manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut dan melakukan gerakan tubuh saja. Lalu, kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang sehingga dapat memahami hal-hal yang lebih sulit. Manusia kemudian mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan diperkirakan, meniru sumber suara benda tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan manusia bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda, dan kemudian berkembang menjadi bahasa. Sedangkan bahasa yang beraneka ragam dan berbeda-beda di setiap negara disebabkan oleh isolasi budaya yang terjadi di zaman nenek moyang manusia. Saat itu, nenek moyang kita melakukan migrasi ke berbagai negara di dunia untuk mencari sumber makanan. Nah, isolasi budaya ini membuat munculnya bahasa yang berbeda di setiap negara ini, disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, makhluk hidup, dan lain di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan bahasa di tiap negara atau daerah menjadi berbeda. Kita masuk kepada penjelasan linguistik. Istilah linguistik berasal dari kata lingua, yang bermakna bahasa dalam bahasa Latin. Linguistik umum adalah ilmu bahasa secara umum, yang tidak terikat pada satu bahasa. Sedangkan linguistik khusus memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Syarat keilmuan linguistik. Ada 3 syarat linguistik, yaitu linguistik memiliki objek kajian atau ontologi, linguistik memiliki metode kerja atau epistemologi, dan linguistik memiliki manfaat kajian, aksiologi. Linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut linguistik umum, general linguistik.
Kemudian, bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ruang lingkup objek kajian linguistik terbagi dua. Ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dalam mikrolinguistik, terdapat fonologi, morfologi, sintaksis, analisis wacana, dan semantik. Sedangkan di dalam makrolinguistik, terdapat psikolinguistik, sosiolinguistik, pragmatik, linguistik forensik, leksikografi. Kita masuk pada bagian mikrolinguistik. Yang pertama adalah fonologi. Fonologi berasal dari kata fon dan logos. Fon berarti bunyi, logos berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah keilmuan yang membahas tentang bunyi. Objek kajiannya adalah fon, fona, dan fonem. Kemudian ada morfologi. Morfologi berasal dari kata morph dan logos. Morph berarti bentuk, logos berarti ilmu. Jadi morfologi adalah keilmuan yang membahas tentang tata bentuk. Tata bentuk yang dimaksud adalah tata bentuk morfem. Objek kajiannya adalah morph dan morfem. Kemudian ada sintaksis. Sintaksis adalah keilmuan yang membahas tentang tata kalimat. Objek kajiannya adalah frase, klausa, dan kalimat. Kemudian juga ada analisis wacana. Analisis wacana adalah keilmuan yang membahas tentang pemahaman, penganalisis suatu wacana. Objek kajiannya adalah paragraf dan wacana atau bacaan. Terakhir di mikrolinguistik adalah semantik. Semantik adalah keilmuan yang membahas tentang makna. Objek kajiannya adalah makna dari seluruh unsur bahasa. Setelah kita membahas mikrolinguistik, maka kita akan masuk ke makrolinguistik. Makrolinguistik terdapat beberapa bagian. Beberapa bagian akan saya jelaskan. Yang pertama adalah psikolinguistik. Psikolinguistik adalah keilmuan yang membahas hubungan bahasa dengan ilmu psikologi. Cakupan dari kajian psikolinguistik adalah pemerolehan bahasa, gangguan berbahasa, bilingualisme, multilingualisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah keilmuan yang membahas hubungan bahasa dengan ilmu sosiologi. Cakupan dari kajian sosiolinguistik adalah kasus campur kode atau kode mixing, alih kode atau kode switching, dan kesantunan bahasa. Yang ketiga ada pragmatik. Pragmatik adalah keilmuan yang membahas hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cakupan dari kajian pragmatik adalah tindak tutur seseorang, maksim, dan lain-lain. Analisis kajian pragmatik memandang bagaimana bahasa berpengaruh pada ranah komunikasi manusia atau sebaliknya. Linguistik forensik. Linguistik forensik adalah keilmuan yang membahas hubungan bahasa dengan kasus-kasus hukum. Analisis kajian ini memandang bagaimana bahasa mampu menganalisis suatu kejadian yang melanggar hukum dilihat dari perspektif kebahasaan. Yang terakhir adalah leksikografi. Leksikografi adalah keilmuan yang membahas pemetaan bahasa. Cakupan dari keilmuan ini adalah pemetaan leksikal suatu bahasa, penyusupan daftar tema dalam bahasa tertentu, dan lain-lain. Jika kita bertanya-tanya, apa sebenarnya fungsi bahasa? Fungsi bahasa atau fungsi utama bahasa yang pertama adalah alat komunikasi. Fungsi yang lain adalah sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetis, fungsi informatif, dan fungsi khayalan atau imajiner, dan fungsi emosional. Yang kedua, dalam kegiatan ilmiah, bahasa memiliki fungsi utama sebagai media komunikatif, ekspresif atau produktif, informatif, dan reseptif. Kita masuk ke ragam dan laras bahasa. Apa sih ragam dan laras bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa dan pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut pembicara, lawan bicara, dan yang dibicarakan serta media pembicaraan. Sedangkan apa itu laras bahasa? Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang atau home style dan keilmuan sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Perbedaan di antara sublaras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari penggunaan kosakata dan pembentukan kata, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat,
penggunaan istilah. Bahasa yang kita gunakan di negara ini adalah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia memiliki satu kedudukan di bangsa Indonesia ini. Kedudukan bahasa Indonesia di negara kita adalah sebagai bahasa nasional yang melambangkan kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat mempersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, alat perhubungan antar budaya daerah. Karena bahasa di Indonesia ini ada memiliki sekitar 700 bahasa dari suku-suku berbeda. Karena itu kita sangat membutuhkan satu bahasa untuk menyatukan kita semua. Dan kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia satu-satunya adalah sebagai bahasa negara atau resmi, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung dan tingkat nasional serta kepentingan pemerintah, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia telah ditetapkan oleh Bangsa Indonesia ke dalam UUD 1945, yang mana bahasa Indonesia memiliki dasar hukum. Yang pertama, pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan juga tertulis di pasal 36C UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Selamat siang, terima kasih.